awal film kita bisa melihat seseorang sedang merakit sebuah peluru. Kemudian scene berpindah ke seorang pria botak bernama Stephen menemui mantan anak didiknya bernama Simpson. Dari percakapan mereka kita bisa mengetahui kalau si Simpson ini ternyata baru sembuh dari lukanya akibat digigel monyet. Dari kejauhan sebuah senjata terus mengarah bidikannya pada Stephen. Setelah sekian lama tidak bertemu, Simpson akhirnya mengaku merasa kecewa karena dulu dia pernah merasa dibuang oleh Stephen ketika sedang melaksanakan misi. Stephen menjawab bahwa dia hanya melaksanakan perintah dari kolonel dalam upaya cuci bersih. Simpson kemudian mengeluarkan HP-nya dan inilah yang terjadi. Oh, dendam ternyata ya. Kirain mau main ML, nyatanya perang beneran. Di tempat lain, seorang sniper bernama Brandon tengah membidikkan senjatanya ke arah orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Dia dibantu oleh perempuan bernama Sana ketika menentukan kecepatan angin dan sasaran. Sana adalah seorang warga Libanon yang sebentar lagi akan mendapatkan paspor kewarganegaraan Eropa karena dia sudah lama tinggal di benua biru itu. Para sniper ini juga ternyata dibagi menjadi dua tim. Pertama, Brandon dan Sana yang terus fokus pada sasaran. Ada juga Riz dan satu rekannya si Tablu yang malah asik main ular tangga sambil ngompol. Brandon menyuruh Riz untuk kembali ke posisinya karena target sudah mulai terlihat. Sana memberitahu kalau sasaran memakai lilitan karung goni di kepalanya. Sebenarnya Brandon sudah berhasil membidiknya, namun para pengungsi yang banyak membuat dia cower dan tidak fokus. Riz mencoba mengambil alih bidikan, namun dia gagal menembak sehingga membuat semuanya panik dan terjadi peperangan. Di peperangan itu juga Tablu asisten Riz harus tewas akibat serangan balik dari musuh. Position the lead truck. 2 mil lead. Namun meskipun hanya tersisa 3 orang, para sniper ini berhasil membuat musuh menggunakan jurus langkah seribunya alias kabur. Peperangan dipastikan selesai sementara setelah Brandon berhasil menembak musuh yang nekat datang sendirian. Tim kembali ke camp dan bertemu dengan Mayor Bidwell. Brandon membahas tentang kegagalan Riz menyelesaikan tugasnya yang seharusnya bisa diselesaikan dengan mudah. Brandon juga kecewa karena dia dikirim ke tempat yang seharusnya tidak dia datangi. Brandon dengan tegas mengatakan kalau dia akan berhenti menyelesaikan misi. Aduh, undungan dia Maya. Namun sang mayor mengatakan kalau Brandon tidak bisa berhenti begitu saja karena menjadi penembak jitu sudah menjadi takdirnya. Brandon membaca berita hari ini di mana ayahnya yang bernama Thomas Beckett yang juga seorang legend sniper dinyatakan hilang. Kolonel Etoo menemui Mayor Bidwell dan memberikan informasi bahwa 2 hari yang lalu rekannya Stephen ditemukan tewas di atas gedung di Berlin. Disusul Hopkins dan juga Carswell yang tewas di Florida dan juga London. Mereka ditembak dari jarak 1.500 meter dengan peluru yang sangat besar. Kolonel meyakini kalau pelurunya dibuat sendiri dengan spin rip yang dihitung sendiri.
Berpindah tempat sambil minum tuak, Mayor Bidwell mengungkapkan bahwa awalnya dia mengira kalau kolonel mencurigai dirinya lah pelakunya. Karena hanya segelintir oranglah yang bisa melakukan penembakan seperti itu dan diantaranya adalah dirinya. Mayor Bidwell mencurigai Simpson adalah pelakunya karena Simpson juga memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Dia juga mungkin sakit hati setelah pernah dibuang dalam misi kotor ke Afghanistan. Kolonel juga menduga kalau si penembak itu mengincar Brandon setelah dia berhasil membunuh Thomas Beckett, ayah dari si Brandon. Mayor Bidwell pun dengan tegas mengatakan kalau mereka harus mencari Simpson dan membunuhnya dengan cepat. Kita tinggalkan Mayor Bidwell dan si tampan kolonel, saatnya santai sejenak sambil melihat goyang patah-patah ala Uut Permatasari. Sungguh membuat bulu bitisku merinding, Sobat Rot. Sana sedikit kecewa pada Brandon karena Brandon meminta uang transfer pada atasannya tanpa sepengetahuan dirinya. Tapi Brandon segera minta maaf dan malah ngadongeng awal mula dia tertarik menjadi seorang sniper. Ketika berperang dengan Republik Kongo, semua pasukannya terbunuh oleh sniper dan hanya dia yang tersisa karena tembakannya meleset beberapa inci dari jantungnya. Belum selesai bercerita, Rhys yang sudah mabok tai kotok tiba-tiba mendatangi Brandon karena dia merasa kecewa setelah Brandon melaporkan kegagalannya dalam menembak musuh pada Mayor Bidwell. Setelah memukul KO Rhys, Brandon dan Sana melanjutkan perbincangan mereka di pinggir pantai. Sana bercerita bahwa dia adalah anak seorang wali kota Libanon. Ayahnya terbunuh ketika ayahnya bekerja sama dengan polisi untuk menghentikan para petani nakal yang lebih suka menanam ganja daripada menanam waluh dan padi. Atas tindakannya itu, ayah Sana menjadi target pembunuhan orang-orang yang menentangnya dan ditemukan tewas dalam keadaan kepala terpenggal. Dan parahnya lagi, orang yang membunuh ayahnya itu adalah seorang polisi yang seharusnya melindunginya. Keesokan harinya setelah sholat subuh, Mayor Bidwell membangunkan Brandon karena ada sesuatu yang harus dibicarakan. Sang mayor mengabarkan kalau mantan anggota marinir telah melakukan tindakan pengkhianatan dan membunuh para perwira. Dan salah satu perwira yang terbunuh itu adalah Thomas Beckett, ayah dari Brandon. Tujuan Mayor Bidwell menemui Brandon adalah agar Brandon tidak ikut campur dalam misinya kali ini karena kolonel tidak memperbolehkannya ikut campur. Alasannya simpel saja, karena kolonel takut misi ini akan menjadi misi pribadi jika Brandon ikut join di dalamnya. Meskipun sudah diperingatkan untuk tidak ikut, Brandon nampaknya kekeh dan berniat pergi sendirian saja. Brandon menyewa sebuah kapal kecil milik aki-aki untuk pergi ke Suriah menyusul rekan-rekannya yang terbang menggunakan helikopter. Di camp, tim kedatangan seorang mayor bernama Sophie dan ia adalah satu-satunya orang yang selamat dari peperangan Sentinel Afghanistan yang kini jadi target buruan selanjutnya orang-orang pemberontak. Dan tim akan berusaha untuk melindunginya. Mayor Sophie memberikan sedikit kuliah pada rekan-rekannya bahwa perdagangan narkoba di Suriah ini semakin merajalela. Mereka menjual narkoba itu ke Iran, Irak, dan juga Turki, kemudian ke Eropa sebagai modal untuk membiayai terorisme. Terkadang mereka menukar narkoba itu dengan senjata sebagai bekal pertahanan dan untuk itu mereka harus segera dihentikan. Sementara itu, Brandon yang baru tiba di Suriah mendapatkan hadangan dari dua orang hansip kampung, namun dia berhasil lolos. Di sela-sela persiapan, Sana sempat bertanya pada Mayor Bidwell kenapa orang-orang sering menyebut Mayor Bidwell dengan sebutan Bullet Face.
Sang mayor menjawab bahwa dulu dia memiliki pasukan sebanyak 74 orang dan 67 diantaranya tewas di bagian wajah. Sana juga bertanya kenapa Brandon tidak diikut sertakan dalam misi ini. Sang mayor hanya menjawab bahwa insya Allah dia tahu mana yang terbaik. Brandon sendiri lebih memilih naik ke atas gedung untuk mengintai musuh, sementara yang lainnya seperti biasa menyamar jadi semak belukar meniru Londok. You've got shine. Dari kejauhan pasukan musuh sudah terlihat dan tim terus melakukan pengintaian. Di saat anak buahnya sedang mempertaruhkan nyawa, sang kolonel tampan malah asik jogging dan memberi instruksi dari kejauhan. How's everything going out there? This shithead pushed. Roger that. Exactly, Major. Mayor Sophie yang berada di lapangan mengatur semua pasukannya untuk bersiap melakukan penyergapan setelah target sudah dekat. Tak hanya pasukan tikus yang bersiap-siap, Brandon juga terus melakukan persiapan dari atas gedung. Persiapan mereka akhirnya diketahui musuh setelah salah satu anggota buang angin dan itu terdengar oleh sang pemimpin teroris. Should we engage? Protect Show and look. Should we engage? Protect Show and look at. By the two, by the two. Viper 1. Di tengah peperangan, Sana berhasil menembak lengan seorang sniper wanita dari pihak musuh. Brandon juga mulai beraksi dengan menembak salah satu musuh mereka. Sana mengaku kalau yang melakukan penembakan itu bukanlah dirinya. Akhirnya, Mayor Bidwell menyadari kalau Brandon sudah berada di sekitarnya. Setelah dirasa sudah aman, Mayor Sophie menyuruh pasukannya untuk membakar semua truk yang ada di tempat itu. Namun tiba-tiba, satu tembakan berhasil membuat Mayor Sophie tumbang dan keadaan kembali jadi mencekam. Ternyata yang melakukan penembakan itu adalah Simpson, pemberontak yang kini berpihak pada musuh. Brandon coba membalas namun tidak berhasil karena jarak yang terlalu jauh. Ketika Simpson berhasil membidik Brandon, tiba-tiba saja Simpson malah tertembak di bagian lengannya. Ternyata orang yang melakukan penembakan Simpson itu adalah Thomas Beckett yang ternyata masih hidup setelah diisukan mati. Kedatangan dia kemari adalah untuk melindungi anaknya Brandon. If the assassin thought I was dead. To say you're. Beckett menemukan bercak darah yang diyakini bekas darah Simpson. Mereka bertiga pun berpencar untuk mencari Simpson yang masih hidup. Mayor Bidwell terlibat adu tembak dengan si Tango, pimpinan teroris. Sedangkan Sana ingin membuktikan bahwa dia adalah satu-satunya sniper wanita terbaik di dunia dan akhirat.
Kembali ke Mayor Bidwell yang kali ini dia berhasil membekuk pimpinan teroris tanpa mengeluarkan satu peluru pun. Brandon berhasil menemukan Simpson yang lagi semedi di antara bebatuan. Simpson mengaku kalau dia tidak bersenjata dan sedang menunggu evakuasi dari orang yang merekrutnya. Namun tiba-tiba Simpson mengeluarkan pistolnya, namun Brandon berhasil menghindar. Peperangan jarak dekat pun terjadi hingga harus diteruskan ke babak extra time. Simpson yang lebih berpengalaman nyatanya lebih unggul daripada Brandon. Simpson memberitahu Brandon kalau ayahnya masih hidup dan berada di sekitar sini. Tak hanya itu, Simpson juga menyuruh Brandon untuk memberitahukan pada ayahnya dan juga Kolonel Eto'o bahwa sekarang dia akan mengincar mereka berdua. Mayor Bidwell memperlakukan tawanannya dengan baik dengan memberikan sebatang rokok pada tawanannya itu. Namun si tawanan malah membuat si Mayor tersinggung sehingga si Mayor memberikan cuci mulut pada si tawanan. Nurus tunjung anjing, udah dikasih hati malah minta jantungnya. Lebok. KDRT dihentikan sementara setelah si tampan kolonel menelepon Mayor untuk menanyakan keadaan. Dan setelah itu KDRT pun dilanjutkan. Kembali ke Brandon yang akhirnya bertemu dengan ayahnya. Walaupun Brandon membenci ayahnya, tapi dia sangat senang karena ternyata ayahnya masih hidup. Mereka kemudian pergi untuk mencari Simpson dan bertemu dengan Sana. Brandon curhat pada Sana bahwa dia sama sekali tidak mengenal ayahnya. Namun dengan perasaan lembut khas perempuannya, Sana membujuk Brandon untuk memanfaatkan momen ini agar bersilaturahmi saling memaafkan meskipun Lebaran Idul Fitri masih lama. Tuan Beckett sepertinya akan memulai pembicaraan dengan anaknya, namun Mayor Bidwell keburu datang. Brandon memberitahu ayahnya kalau saat ini Simpson tengah memburunya dan juga kolonel. Last thing Simpson said to me was he was gonna. That's his new pivot point. Rhys dan Brandon akhirnya berbaikan dan akan bekerja sama untuk segera menuntaskan misi. Berbaikan aja dulu sekarang ya, nanti kalau udah selesai misi kalian boleh musuhan lagi, oke? Di sela-sela persiapan, Beckett bercerita tentang riwayat Simpson yang dulu pernah menjadi anak didiknya. Simpson adalah marinir yang baik dan mereka pernah sama-sama terlibat perang di Afghanistan. Namun pada saat itu Simpson terpisah dari skuad sehingga dia harus berjuang sendiri. Simpson merasa dikhianati dan mulai sedikit gila. Dia berjalan ke Taman Nasional tanpa bebekalan, makanan dan minuman. Beckett ingin sekali menolongnya namun dia malah lari ke atas gunung salju. Kali ini dia kembali dan tidak tahu untuk siapa dia bekerja. Tim kembali melanjutkan perjalanan dan Thomas Beckett masih bisa menyempatkan diri untuk ngerok jangot meskipun keadaan belum kondusif. Kos lain kalau tuai ya. Pada kesempatan kali itu juga Beckett mewariskan senjata andalannya pada Brandon. Tim memutuskan untuk menemui kolonel yang sedang berada di Santorini untuk melindunginya dari ancaman Simpson. Sementara yang lain siap-siap, Beckett malah baru datang meskipun dia naik taksi. Beckett langsung dibawa satpam untuk menemui kolonel. Dalam percakapan itu terdengar kalau Beckett mencurigai kolonel atas kasus kematian penembakan 3 perwira beberapa waktu lalu dan termasuk usaha pembunuhan pada dirinya. Namun si kolonel tampan itu menyangkalnya dengan bilang, kalau aku ingin membunuhmu, maka saat ini juga kau tidak akan berjumpa denganku. Tak lama setelah itu, sebuah peluru berhasil menembus dada sang kolonel. God damn it, Thomas! It's loaded right.
Mayor Bidwell berhasil menemukan Simpson, namun jaraknya terlalu jauh. Brandon menemukan Simpson lari ke lereng bukit dan mencoba mengejarnya. Chris yang juga ikut mengejar Simpson harus tewas duluan setelah Simpson tiba-tiba sudah berada di sampingnya. Don't do it. Simpson kembali menggunakan HP-nya untuk mengaktifkan senjata yang sudah dipasang di semak-semak. Sana mendapatkan frekuensi sinyal yang digunakan Simpson dan langsung bergerak ke TKP. Mayor Bidwell melihat Simpson berlari namun tembakannya meleset. Brandon terus memperingatkan Simpson untuk menyerah dan lebih baik meluruskan permasalahan. Simpson merasa dibohongi oleh kesatuannya dan ia terpaksa untuk melakukan pemberontakan ini. Baku tembak pun kembali terjadi antara Brandon dan juga Simpson. Brandon berhasil menembus pertahanan Simpson untuk kembali berkelahi one by one. Namun lagi-lagi dengan segudang pengalamannya, Simpson berhasil membuat Brandon tak berdaya. Namun perang sama sekali belum usai setelah tiba-tiba sebuah peluru berhasil menembus tangan kanan Simpson. Dan tembakan yang kedua mengenai kepalanya yang tak heran. Tentu saja orang yang bisa menembak sejauh itu adalah Thomas Becket. Setelah itu Brandon bertanya pada ayahnya kenapa 2 tembakan, tidak 1. Ayahnya menjawab bahwa itu disengaja. Tembakan pertama adalah untuk memberitahu Simpson bahwa dia akan mati. Dan tembakan kedua benar-benar membuat dia mati. Film pun diakhiri dengan ucapan terima kasih dari sang kolonel untuk Brandon karena dia sudah bekerja dengan baik. Si kolonel tampan ini juga memberikan hadiah berupa cuti selama 2 bulan, beras 2 ton lengkap dengan lauk pauk dan juga lauk sapu. Tamat.